Coba perhatikan isi keranjang belanjaan kamu belakangan ini, atau lihat berapa banyak teman di sekitar yang mendadak open just tip, atau jualan sampingan demi menyambung hidup. Saat berita di TV bilang ekonomi kita stabil, kenyataan di lapangan justru terasa lebih dingin dan mencekik. Ada sinyal-sinyal halus yang mulai muncul di awal 2026 ini. Tanda yang sering kita anggap angin lalu, tapi sebenarnya adalah alarm peringatan resesi. Mari kita bongkar satu persatu, karena memahami tanda ini bisa jadi penentu apakah tabungan kamu bakal selamat atau ikut hanyut. Angka pertumbuhan ekonomi mungkin masih di angka 5%, tapi kenapa mencari uang terasa jauh lebih sulit dari tahun lalu? Ini adalah tanda pertama yang paling nyata. Adanya jurang antara data makro yang terlihat bagus di atas kertas dan kenyataan pahit di dompet masyarakat yang mulai anjlok secara massal. Secara statistik, ekonomi kita mungkin dibilang stabil atau bahkan tumbuh. Tapi kalau kita tanya ke pedagang pasar atau pelaku UMKM, jawaban mereka hampir seragam. Pembeli sedang sepi. Anomali ini seringkali mengaburkan pandangan kita. Kita merasa aman karena berita di televisi berkata demikian. Padahal, daya beli masyarakat sebenarnya sedang tersedak. Ketika harga barang kebutuhan pokok perlahan naik sementara pendapatan tetap stagnan atau justru berkurang, disitulah letak retakan pertama. Kita tidak bisa terus-menerus berpatokan pada angka di layar jika kenyataan di lapangan menunjukkan orang-orang mulai kesulitan hanya untuk sekadar memenuhi kebutuhan mingguan mereka. Banyak orang yang salah paham dan mengira bahwa resesi itu datang seperti badai besar yang menghancurkan segalanya dalam satu malam. Padahal, resesi yang sesungguhnya lebih mirip rayap yang pelan-pelan menggerogoti fondasi rumah tanpa suara. Saat ini, konsumsi rumah tangga Indonesia yang selama ini menjadi tulang punggung utama ekonomi kita, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang sangat luar biasa. Kita bisa melihatnya dari rak-rak supermarket yang mungkin masih penuh, bukan karena stok melimpah, tapi karena barang tidak bergerak secepat dulu. Pola konsumsi masyarakat berubah dari yang tadinya berani belanja barang tersier, kini mulai mundur ke barang sekunder, bahkan hanya fokus pada kebutuhan pokok yang paling dasar. Kelelahan ekonomi ini adalah indikator bahwa mesin utama kita sedang panas berlebih dan butuh jeda. Jika konsumsi rumah tangga terus melambat tanpa ada intervensi yang tepat, maka seluruh rantai pasokan dari pabrik hingga toko retail kecil akan ikut merasakan dampaknya secara domino. Kita mulai melihat fenomena di mana orang-orang menurunkan standar gaya hidup mereka secara drastis dan perlu dicatat. Ini dilakukan bukan karena mereka ingin berhemat demi tujuan masa depan, tapi karena memang sudah tidak ada pilihan lain. Fenomena makan tabungan bukan lagi sekadar cerita fiksi atau tajuk berita ekonomi, tapi sudah menjadi realitas pahit yang dialami oleh kelas menengah kita saat ini secara luas. Banyak yang harus mencairkan deposito, menjual emas simpanan, atau bahkan menguras saldo dana darurat mereka, hanya untuk menutupi biaya hidup rutin yang semakin mencekik. Ini adalah tanda yang sangat mengkhawatirkan karena kelas menengah adalah lapisan yang seharusnya menjadi penyangga ekonomi. Ketika lapisan penyangga ini mulai goyah dan kehilangan daya belinya, maka stabilitas ekonomi nasional sedang dipertaruhkan. Kita tidak lagi bicara tentang gaya hidup mewah, tapi tentang perjuangan untuk tetap bisa membayar cicilan rumah atau biaya sekolah anak di tengah ketidakpastian yang semakin nyata di tahun 2026 ini. Lihatlah data aplikasi pinjaman online dan angka gagal bayar kartu kredit. Angkanya mulai merangkak naik ke level yang sangat mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan lagi soal gaya hidup konsumtif atau orang-orang yang ingin membeli gadget terbaru, melainkan sesuatu yang jauh lebih mendalam dan menyedihkan. Banyak masyarakat kita yang sekarang terjebak menggunakan utang bukan untuk barang mewah, tapi murni sebagai alat bertahan hidup untuk menutup lubang kebutuhan sehari-hari. Ketika pendapatan sudah tidak lagi mencukupi untuk membeli beras atau membayar kontrakan, pinjol seringkali menjadi jalan pintas yang dianggap sebagai penyelamat, padahal itu adalah jebakan maut. Kenaikan angka kredit macet ini adalah sinyal bahwa likuiditas di tingkat akar rumput sudah mengering. Kita sedang melihat jutaan orang yang hidupnya hanya berputar di antara gali lubang tutup lubang. Dan ketika lubang tersebut sudah terlalu dalam untuk ditutup, maka seluruh sistem ekonomi mikro kita terancam runtuh secara bersamaan. Ketika pinjol sudah menjadi napas bagi banyak keluarga hanya untuk sekadar menyambung nyawa, itu artinya ketahanan finansial masyarakat kita benar-benar sedang berada di titik nadir. Bayangkan,
Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk konsumsi produktif atau ditabung, kini habis hanya untuk membayar bunga pinjaman yang mencekik leher. Ini bukan sekadar masalah keuangan biasa, tapi sebuah bom waktu sosial yang siap meledak jika tidak segera disadari oleh kita semua. Ketidakmampuan masyarakat dalam membayar utang ini akan berdampak panjang, mulai dari gangguan kesehatan mental karena penagihan yang agresif, hingga hancurnya skor kredit yang membuat mereka sulit mendapatkan bantuan finansial resmi di masa depan. Kita sering menganggap ini hanya masalah individu yang kurang bijak mengelola uang. Padahal secara kolektif, ini adalah indikasi bahwa sistem ekonomi kita tidak lagi mampu memberikan penghidupan yang layak bagi sebagian besar orang, memaksa mereka bergantung pada utang yang destruktif. Banyak dari kita yang mungkin masih mengabaikan masalah ini karena merasa tidak terlibat langsung, menganggapnya hanya sebagai masalah pribadi orang lain yang sial. Padahal, secara makro, jika jutaan orang mengalami kemacetan finansial yang sama secara serentak, perputaran uang di pasar akan berhenti bergerak atau macet total. Itulah awal mula dari macetnya roda ekonomi nasional secara keseluruhan. Bayangkan jika jutaan debitur tidak lagi punya uang sisa untuk belanja, karena semua habis untuk bayar bunga, maka toko-toko akan sepi, distributor akan merugi, dan akhirnya industri besar pun akan goyah. Ekonomi itu seperti aliran darah. Utang yang tidak sehat adalah sumbatan yang bisa menghentikan aliran tersebut kapan saja. Jika sumbatan ini terus dibiarkan membesar di awal 2026 ini, jangan kaget jika tiba-tiba seluruh tubuh ekonomi kita mengalami serangan jantung dalam bentuk resesi yang dalam dan berkepanjangan. Mungkin kamu merasa sedikit lega atau bahkan senang melihat harga beberapa barang di pasar mulai turun, tapi dalam kacamata ekonomi, ini bisa jadi pertanda buruk yang disebut deflasi struktural. Kita harus waspada karena harga turun bukan selalu berarti barang melimpah atau produksi kita lebih efisien, melainkan karena sudah tidak ada lagi orang yang sanggup membeli. Ini adalah ilusi kesejahteraan yang sangat berbahaya. Ketika daya beli masyarakat sudah benar-benar kering, satu-satunya cara bagi produsen untuk menarik minat pembeli adalah dengan memangkas harga sedalam mungkin. Namun, penurunan harga ini sebenarnya adalah sinyal keputusasaan pasar. Jika tren ini berlanjut, profit margin perusahaan akan habis dan mereka tidak akan punya modal lagi untuk beroperasi. Deflasi adalah tanda bahwa peredaran uang di masyarakat sedang macet total. Sebuah kondisi yang sering kali menjadi pintu masuk menuju resesi yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar inflasi tinggi. Di balik layar, para pedagang dan pemilik bisnis mulai panik. Mereka terpaksa banting harga hanya demi memastikan barang mereka laku dan ada uang tunai yang masuk, meski harus rugi. Namun ironisnya, stok barang tetap menumpuk di gudang karena masyarakat lebih memilih untuk menahan uang mereka, bukan karena ingin, tapi karena memang jumlahnya yang terbatas. Masalahnya, ketika barang tidak laku dan perusahaan tidak lagi mendapatkan pemasukan yang sehat, mereka mulai terjepit oleh biaya operasional yang tetap tinggi. Langkah selanjutnya yang paling pahit dan seringkali tidak terelakkan adalah efisiensi besar-besaran, yang biasanya berujung pada pemangkasan karyawan atau PHK massal. Ini adalah awal dari spiral negatif. Saat orang kehilangan pekerjaan, daya beli masyarakat secara keseluruhan akan semakin anjlok, yang kemudian memaksa harga turun lagi, dan siklus ini akan terus berputar hingga menciptakan depresi ekonomi yang melumpuhkan banyak sektor sekaligus. Inilah siklus mematikan yang sering kali diabaikan oleh banyak orang Indonesia. Sebuah rantai reaksi di mana orang berhenti belanja karena takut atau tidak punya uang, yang mengakibatkan bisnis-bisnis lokal mulai mati satu persatu. Ketika toko-toko di mal mulai tutup dan UMKM di pinggir jalan mulai gulung tikar, PHK massal bukan lagi sekadar ancaman, tapi menjadi kenyataan pahit yang harus dihadapi ribuan kepala keluarga. Di titik inilah resesi resmi mengetuk pintu rumah kita semua tanpa permisi. Kita tidak bisa hanya diam melihat harga-harga turun tanpa menyadari bahwa ada risiko besar di baliknya. Tanpa adanya perputaran uang yang sehat, ekonomi kita ibarat mesin yang kekurangan oli. Awalnya mungkin hanya tersendat, tapi lama-kelamaan komponen di dalamnya akan hancur karena gesekan yang terlalu keras. Mengabaikan tanda-tanda harga murah ini tanpa memahami akar masalahnya adalah kesalahan fatal yang bisa membuat kita tidak siap menghadapi hantaman ekonomi yang lebih besar. Perhatikan sekelilingmu belakangan ini,
Semakin banyak orang dengan kualifikasi pendidikan tinggi atau mantan staf kantoran yang kini harus beralih ke sektor informal atau pekerjaan serabutan hanya untuk bertahan hidup. Ini bukan sekadar tren gaya hidup freelance atau keinginan untuk mencari kebebasan bekerja, tapi indikasi nyata bahwa lapangan kerja formal di Indonesia sedang menyusut secara drastis. Perusahaan-perusahaan besar mulai menahan diri untuk melakukan rekrutmen permanen, dan banyak yang terpaksa menutup posisi-posisi penting demi efisiensi. Akibatnya, terjadi ledakan jumlah pekerja di sektor informal, mulai dari menjamurnya pengemudi ojek online hingga pedagang makanan dadakan di pinggir jalan. Ketika orang-orang yang seharusnya berada di posisi manajerial atau teknis terpaksa melakukan pekerjaan fisik demi dapur tetap ngebul, itu adalah sinyal bahwa ekonomi kita sedang mengalami penurunan kualitas lapangan kerja yang serius dan tidak bisa dianggap sepele. Pekerjaan informal memang seringkali menjadi penyelamat jangka pendek saat krisis mulai terasa. Namun, kita harus sadar bahwa sektor ini sangat rapuh karena tidak memiliki jaminan sosial, asuransi kesehatan, apalagi kepastian pendapatan bulanan. Ketika mayoritas pekerja kita tidak lagi memiliki kepastian pendapatan yang stabil, maka fondasi ekonomi nasional kita sebenarnya kehilangan keseimbangannya. Tanpa gaji tetap, daya beli masyarakat menjadi sangat fluktuatif dan sulit diprediksi, yang pada akhirnya membuat pelaku bisnis takut untuk melakukan investasi jangka panjang. Orang-orang di sektor informal hidup dari hari ke hari. Jika hari ini tidak ada tarikan atau dagangan sepi, maka hari itu juga mereka tidak punya uang untuk belanja. Ketidakpastian finansial yang dialami jutaan pekerja informal ini adalah bom waktu, karena mereka tidak memiliki jaring pengaman saat sakit atau saat usia tua nanti, sehingga beban ekonomi di masa depan akan semakin berat. Kita mungkin seolah-olah terlihat masih sangat sibuk bekerja di jalanan atau di pasar, namun jika kita perhatikan lebih dalam, nilai tambah ekonomi yang dihasilkan secara nasional justru terus menurun. Banyak orang bekerja lebih keras dan lebih lama, tetapi penghasilan yang dibawa pulang justru terasa semakin kecil, karena persaingan di sektor informal yang sudah terlalu jenuh. Ini adalah bentuk pelemahan fundamental ekonomi yang sangat sulit untuk diperbaiki jika sudah terlanjur merosot terlalu dalam. Kita sedang mengalami fenomena di mana produktivitas tenaga kerja kita menurun karena mereka tidak lagi bekerja di bidang keahliannya. Mengabaikan hilangnya pekerjaan-pekerjaan formal yang stabil dan berkualitas adalah kesalahan besar, karena tanpa pekerjaan tetap yang memberikan jaminan masa depan, pertumbuhan ekonomi kita hanyalah semu dan akan sangat mudah hancur ketika diterjang badai resesi yang sesungguhnya di tahun 2026 ini. Jangan hanya terpaku pada angka utang pribadimu, cobalah tengok sedikit bagaimana negara kita mulai kewalahan mengelola beban bunga utang yang terus membengkak setiap tahunnya. Saat ini, sebagian besar pendapatan negara yang dikumpulkan dari pajak dan sumber daya alam justru tersedot dalam jumlah besar hanya untuk membayar bunga utang luar negeri dan jatuh tempo obligasi. Kondisi ini menciptakan tekanan luar biasa pada anggaran pendapatan dan belanja negara kita. Masalahnya sederhana tapi mematikan. Saat anggaran negara habis dipakai untuk membayar masa lalu, maka dana untuk membangun masa depan, seperti subsidi energi, pendidikan, dan kesehatan, biasanya akan menjadi korban pertama yang dipangkas. Ini adalah tanda bahwa pemerintah mulai kehilangan tenaga untuk memompa ekonomi. Jika ruang gerak fiskal negara semakin sempit, maka kemampuan kita untuk meredam guncangan ekonomi global akan menjadi sangat lemah, membuat kita semua jauh lebih rentan terhadap krisis. Pemerintah mungkin seringkali tampil di media dengan nada bicara yang penuh optimisme, tapi jika kita membaca di antara baris-baris kebijakan yang keluar, ruang gerak fiskal kita sebenarnya sedang berada di posisi yang sangat sulit. Kita melihat adanya upaya mengejar target pajak secara agresif kepada masyarakat dan pelaku usaha. Namun di sisi lain, daya beli mereka sendiri sedang lesu-lesunya. Ini menciptakan sebuah situasi buah si malakama yang sangat berbahaya bagi kebijakan ekonomi kita di tahun 2026 ini. Jika pajak terus ditekan, bisnis bisa mati. Tapi jika pajak tidak ditarik, negara tidak punya uang untuk beroperasi. Situasi terjepit ini membuat pemerintah sulit memberikan stimulus yang berarti saat ekonomi melambat. Akibatnya, kebijakan-kebijakan yang diambil seringkali terasa kontradiktif dan justru menambah beban di pundak rakyat kecil yang sudah kesulitan, menciptakan ketidakpastian baru yang membuat banyak orang semakin khawatir akan masa depan mereka.
Kita harus mulai menyadari kenyataan pahit bahwa jika pemerintah tidak lagi mampu memberikan bantuan atau stimulus yang memadai saat krisis benar-benar datang, maka kita sebagai masyarakat harus siap untuk berdiri di atas kaki sendiri. Selama ini, banyak dari kita yang merasa aman karena adanya jaring pengaman sosial, subsidi bensin, atau bantuan tunai. Namun, dengan beban utang yang sudah diambang batas, jaring-jaring tersebut perlahan mulai menipis dan mungkin akan hilang saat kita paling membutuhkannya. Mengandalkan bantuan negara di tengah resesi 2026 bisa jadi adalah harapan yang sia-sia jika kas negara sendiri sedang kering. Inilah saatnya kita berhenti bersikap abai dan mulai membangun pertahanan ekonomi mandiri di tingkat keluarga. Tanpa bantuan negara yang kuat, ketahanan ekonomi kita akan diuji pada level yang paling personal, di mana hanya mereka yang benar-benar siap dan mandiri yang akan mampu bertahan melewati badai tanpa bantuan siapapun. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa harga emas terus mencetak rekor tertinggi baru hampir setiap minggu di awal tahun 2026 ini? Jawabannya sederhana namun cukup mengkhawatirkan. Para pemilik modal besar, institusi keuangan, dan investor kawakan sudah mencium bau asap dari jauh dan mereka mulai memindahkan uangnya ke tempat yang paling aman atau safe haven. Emas adalah indikator kejujuran pasar yang paling akurat. Ketika dunia sedang tidak baik-baik saja, orang akan lari dari mata uang kertas dan aset berisiko menuju logam mulia. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap stabilitas mata uang dan pertumbuhan bisnis sedang berada di titik terendah. Para pemegang uang lebih memilih mengunci kekayaan mereka dalam bentuk aset yang tidak bisa dicetak oleh pemerintah manapun, daripada membiarkannya menguap akibat inflasi atau ketidakpastian ekonomi yang semakin menjadi-jadi di depan mata kita. Masalah besar muncul ketika para investor mulai ragu dan takut untuk menaruh uang mereka di sektor real, seperti membangun pabrik, membuka cabang bisnis baru, atau berinvestasi di pasar saham lokal. Mereka lebih memilih memarkir modalnya dalam bentuk emas atau mata uang asing yang dianggap lebih stabil. Akibatnya, likuiditas modal di dalam negeri menjadi kering seketika. Tanpa adanya aliran modal yang masuk ke bisnis real, maka tidak akan ada investasi baru, tidak ada perluasan lapangan kerja, dan tidak ada lagi pabrik-pabrik baru yang bisa menyerap tenaga kerja. Ekonomi akan terasa seperti mesin yang kekurangan bahan bakar. Meski teknologinya canggih, ia tidak akan bisa bergerak maju tanpa adanya dana segar yang mengalir. Pelarian modal ini adalah pendarahan dalam sistem ekonomi kita yang jika tidak segera dihentikan, akan membuat kita lemas dan kehilangan daya saing di tengah persaingan global. Jika para pemilik modal besar yang memiliki akses informasi lebih cepat saja sudah mulai ngumpet dan mengamankan aset mereka, itu adalah sinyal paling jujur yang bisa kita tangkap bahwa badai ekonomi memang benar-benar sedang menuju ke arah kita. Mereka memiliki tim analis yang bekerja 24 jam untuk memprediksi arah angin, dan langkah mereka yang defensif saat ini seharusnya menjadi peringatan bagi kita semua untuk tidak bersikap terlalu santai. Kita seringkali terbuai dengan narasi-narasi optimis di media sosial, padahal arus modal besar sedang bergerak menjauh dari ekonomi produktif kita. Mengabaikan pergerakan uang pintar ini adalah sebuah kecerobohan. Saat orang-orang terkaya di dunia mulai membangun sekoci mereka sendiri dengan menumpuk aset aman, itu adalah tanda bahwa kapal ekonomi kita mungkin sudah mulai bocor dan kita harus segera menyiapkan pelampung masing-masing sebelum air masuk semakin dalam. Tanda yang paling menyakitkan dan nyata adalah menyusutnya jumlah kelas menengah Indonesia yang selama ini menjadi motor penggerak utama ekonomi nasional. Kelompok ini adalah mereka yang biasanya memiliki penghasilan stabil, mampu mencicil rumah, dan punya sedikit sisa uang untuk hiburan. Namun di awal 2026 ini, kita melihat pergeseran yang mengkhawatirkan. Mereka yang dulu terbiasa belanja di mal atau makan di restoran, kini harus berhitung sangat keras hanya untuk sekadar makan di warteg atau beralih ke merek-merek yang jauh lebih murah. Kelas menengah kita sedang terjepit di tengah. Mereka tidak cukup miskin untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, tapi tidak cukup kaya untuk bertahan dari kenaikan biaya hidup yang gila-gilaan. Ketika kelompok yang seharusnya menjadi tumpuan konsumsi ini mulai tumbang dan membatasi pengeluaran secara drastis, maka
seluruh ekosistem bisnis dari hulu ke hilir akan merasakan hantaman yang luar biasa dahsyat. Kita harus sadar bahwa kelas menengah adalah penyeimbang stabilitas ekonomi dan sosial dalam sebuah negara. Jika lapisan ini tumbang dan turun kelas menjadi kelompok rentan miskin, maka jurang ketimpangan sosial akan melebar dengan sangat cepat dan tajam. Sejarah mencatat bahwa resesi yang paling berbahaya bukan hanya soal angka pertumbuhan yang negatif, tapi soal risiko konflik sosial yang muncul akibat rasa frustrasi kolektif. Ketika orang-orang yang biasanya hidup layak tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya, tekanan mental dan sosial akan meningkat pesat. Keresahan ini bisa menyebar seperti api di semak kering, memicu ketidakstabilan yang lebih luas di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pelemahan daya beli kelas menengah di tahun 2026 ini bukan sekadar masalah angka di laporan tahunan, melainkan ancaman nyata terhadap harmoni dan keamanan yang selama ini kita nikmati bersama sebagai bangsa. Pada akhirnya, kita harus berani jujur pada diri sendiri untuk melihat bahwa pondasi kesejahteraan yang kita banggakan selama ini sedang goyah secara perlahan. Mengabaikan tanda-tanda kecil yang muncul setiap hari, mulai dari sepinya pusat perbelanjaan hingga banyaknya toko yang disewakan, hanya akan membuat kita tidak siap dan kaget saat guncangan ekonomi yang sesungguhnya tiba di depan pintu rumah. Menolak kenyataan, denial, adalah musuh terbesar dalam menghadapi krisis. Semakin lama kita menutup mata, semakin sedikit waktu yang kita punya untuk bersiap. Resesi mungkin tidak bisa kita hentikan secara personal, tapi kita punya kendali penuh atas bagaimana kita mempersiapkan diri secara mental dan finansial. Kesadaran akan situasi yang tidak sedang baik-baik saja ini adalah langkah awal yang paling penting agar kita tidak menjadi korban yang hanya bisa pasrah saat badai ekonomi menerjang dengan kekuatan penuh. Resesi 2026 bukanlah sesuatu yang harus kita takuti secara berlebihan hingga membuat kita panik, melainkan sinyal bagi kita untuk mulai bersiap dengan kepala dingin. Tanda-tanda yang kita bahas tadi, mulai dari daya beli yang lesu, jeratan pinjol, hingga goyahnya kelas menengah, adalah alarm peringatan agar kita segera menata ulang prioritas finansial. Anggaplah situasi ini sebagai momentum untuk memperkuat dana darurat, menghentikan utang konsumtif, dan terus mengasah keahlian agar tetap tangguh di tengah ketidakpastian. Pada akhirnya, sejarah selalu membuktikan bahwa yang paling selamat dari badai ekonomi bukanlah mereka yang paling kaya, melainkan mereka yang paling sadar, waspada, dan berani beradaptasi dengan kenyataan. Mari kita mulai bangun pertahanan dari sekarang, bukan karena kita takut, tapi karena kita ingin memastikan masa depan keluarga tetap aman dan terjaga. Video ini murni dibuat untuk tujuan edukasi dan berbagi sudut pandang, bukan merupakan nasihat keuangan profesional. Ingat, setiap kondisi finansial orang itu berbeda-beda. Jadi, sebelum mengambil langkah besar seperti investasi atau perubahan strategi keuangan, pastikan kamu sudah melakukan riset mandiri, do your own research, dan memahami segala risikonya. Keputusan akhir sepenuhnya ada di tanganmu, karena kamu yang paling tahu kapasitas dan kebutuhan pribadimu. Sekarang giliran kalian, apakah tanda-tanda tadi sudah mulai terasa di sekitar kamu? Coba tuliskan pengalaman atau pendapat kalian di kolom komentar agar kita bisa saling waspada dan bertukar strategi. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke orang terdekat agar mereka juga lebih siap menghadapi situasi ekonomi tahun ini. Terima kasih sudah menonton, mari kita saling jaga dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.